Tapi bicara juga sama Mama Iis. Oh iya, kalau Mama Iis, Papa Andri, saya kontak dan luar biasanya saya salut Mama Iis, Papa Andri itu adalah sosok orang tua angkat saya yang saya anggap di Jakarta, orang tua saya di Semarang. Beliau menganggap saya seperti anaknya sendiri, ceritanya sudah kakak. Ada solusi dari mereka? Solusi dari mereka, biarkan kakak tenang dulu. Biarkan kakak tenang dulu. Kakak pasti kecewa dengan kondisi ini, mungkin ya, itu perasaan dia. Ketika memang sudah tenang, kalian bisa komunikasi dengan baik. Dan yang perlu diingat, Mama Is menerima saya kapanpun mau datang ke situ. Tapi kalau memang Salsa belum menerima, ya lebih baik jangan dulu daripada nanti ada konflik yang tidak diinginkan. Berarti sama Salsanya banget ya? Masalahnya ya, maksudnya nggak ada konfliknya sama Salsanya? Yes. Karena kan Salsa adalah pasangan saya yang ada nih ya. Sampai sekarang juga saya juga belum ada putus di saya ya. Oke. Gitu, jadi ya masih ada gap di situnya. Tapi saya jujur, saya masih pengen memperbaiki keadaan ini. Karena apa? Lebih baik kita mempertahankan daripada mencari yang baru. Banyak orang cerai masih bisa rujuk kembali. Banyak orang putus masih bisa kembali lagi. Banyak orang salah masih bisa memperbaiki lagi. Dan saya berharap kesempatan itu datang ke saya. Berarti bisa dibilang Salsa ngambil keputusan kayak gini gara-gara ya kerjaan lu kemarin bang ya. Nah, nyesel bang? Ya, Gara-gara kata ansin ini bang. Gimana ya? Kalau gara-garanya apa saya juga belum tahu mas. Karena belum tahu ya. Kalau memang itu spekulasinya ada gara-gara itu, Bisa jadi ya. mungkin ya. Saya menyikapinya seperti ini. Saya melakukan suatu hal yang baik, bukan melanggar hukum, tapi diterima ternyata negatif. Ya, ini adalah hal yang harus saya pertanggungjawabkan. Kalau itu dibilang nyesel, tentunya ada penyesalan pasti ada. Kenapa dengan keadaan kayak gini gue harus kehilangan orang yang biasa buat telepon, bangun tidur, mau tidur gitu. Jujur nyesel, tapi bukan nyesel karena edukasinya ya, bukan. Tapi nyesel karena keadaan ini kenapa. Yang buat saya nyesel adalah bukan karena saya bicara konten anjay tadi. Bukan, tapi saya nyesal adalah kenapa keadaan ini terjadi. Itu aja, karena pasangan saya. Saya nggak masalah dihujat di banyak orang di sosial media, karena itu adalah kehidupan sosial media. Yang saya bermasalah adalah kehidupan nyata saya jadi ada yang hilang satu. Mas Lutfi, ketika si Salsa bilang putus, kenapa Mas Lutfi masih mempertahankan? Selayaknya orang pasangan harusnya mendukung lah kalau ketika orang lagi down. Tapi kenapa ditinggalkan? Ya, itu dia mas, saya nggak tahu. Di saat saya perdana ngalamin keadaan jatuh ke lubang ya, bisa bilang ya, jatuh ke lubang, kenapa dia tidak ada di samping saya, setidaknya mengulurkan tangan dia untuk bangkit lagi di keadaan yang di atas gitu. Makanya saya masih berusaha, walaupun saya keluar dengan dari lubang itu sendiri, berusaha saya akan tetap datangin dia karena nggak bisa dibohongin mas. Hati ketika memang sudah sayang, sudah tulus, apapun dia akan coba lakukan untuk mempertahankan. Walaupun dia baikan ya. Walaupun dia baikan. Kalau misalnya Kalau sampai jalur kuning sudah melengkung, baru gua tutup. Guys, ngasih wejangan gitu sih kalau setelah ini masalah ini. Wejangan paling luar biasa adalah ini pelajaran terbaik buat kamu Lucy. Kamu di Juga Entertain, kamu tahu sekarang, orang sudah tahu, kamu tinggal bagaimana kamu bawa arah ini. Mau yang kemana? Kamu yang positif atau ke sensasi lagi? Kamu tentukan. Itu wejangan dari Mama Is. Tapi hubungan kamu sama Devana sendiri gimana? Kan Oh, lagi oke. dari kamu kan? Semenjak kejadian yang waktu itu, saya sempat chat dengan Ade. Saya bilang, Ade, maafin kalau dia kalau apa yang ada rasa tidak nyaman atau apa, minta maaf. Dan Devana membalas dengan ya kak, sama maafin Ade juga ya tentang postingan itu. Gitu ya, intinya kasih kesempatan Kak Lutfi untuk memperbaiki keadaan ini. Tapi Salsa Bila sendiri ngaku pacaran tuh banyakan susahnya, banyakan kecewanya daripada senang. parah. Mas, tolong. Salsa bilang pacaran dengan saya banyak kecewanya daripada senangnya. Kalau kecewanya banyak, kemarin udah putus mas. Tapi dia ngomong gitu loh. Logikanya ya mas, orang bisa bertahan 4 tahun 2 bulan, itu lebih banyak senengnya atau susahnya sampai 4 tahun 2 bulan gitu. Menurut kalian gimana? Seneng dong. Iya kan? Kalau banyak susahnya, kecewanya sebulan udah tinggal. Kita nggak sampai ke Semarang waktu itu. Aku nggak sampai ke Indramayu. Kita nggak sampai ke Kalimantan waktu itu. Sampai ke Thailand.
Berarti senang semua ya. Sampai ke Bali ya kan? Bang, tapi kan ini lo ditinggal, lagi ada masalah terus ditinggal, lo jadi stres terus. Oh, oke. Tanya yang bagus banget. Enggak. Karena cowok gitu. Galau. Langsung nyari gitu, langsung Oke, nyari. gue buka kacamata karena mata nggak bisa bohong. Nah. Gitu ya. Gue buktiin nih. Ngomong gitu kan. Enggak. Jadi gini. Selama hampir tanggal 32 sampai sekarang tanggal berapa ya? 21 ketika 19 hari. 19 hari. Alhamdulillah gue tidak melampiaskan rasa kegelisahan gue ke hal yang negatif. Tapi tidak dipungkiri kalau setiap gue mau tidur dan gue bangun tidur, gue mencari salsa. Banyak orang berusaha untuk, udahlah Fif, obat wanita adalah wanita, obat laki-laki adalah laki-laki kecewanya. Tapi gue bilang, no, gue belum ada kata putus bro. Ketika gue bilang, gue meladenin orang yang lain, ternyata ini nggak putus, wah nyesel banget gue. Sampai detik ini gue masih tidak membuka hati manapun. Saya pengen ketemu apapun keputusannya. Bisa balik, alhamdulillah. Tidak bisa balik, ya gue hargai, tapi tatap muka. Karena janji gue sama dia pada saat pacaran adalah saya tidak akan pernah selingkuh. Tidak akan pernah selingkuh. Kalau selingkuh, lo boleh putusin gue lewat telepon, kapanpun. Karena itu kesalahan gue, berarti gue menduakan dia. Tapi ketika itu tidak saya lakukan, lebih baik kita ngomong biasa kan. Itu aja sih. Hak dia untuk memutuskan itu ada di dia. Makanya lu sampai kata Raffi sampai nangis-nangis ya. Gitu. Bener gak tuh? Raffi Ahmad ini yang ngomong, kita mah. Gue nggak tahu pas. Gue sempat ada. Gue sempat telepon salsa itu sebelum tanggal 2. Memang teleponan. Sebelum kita ngobrol break, sebelum tanggal 30 Agustus kita teleponan. Nah, gue nggak tahu di situ ada Raffi Ahmad apa enggak. Gue nggak tahu. Tapi memang ya ketika kita sekuat apapun laki-laki ketika urusan hati itu adalah titik lemah laki-laki. Tapi benar berarti lu nangis pada saat itu. Pas ada telepon. Ya ada momen yang memang gue rasain nangis. Apa? Alasannya kenapa lo sampai akhirnya harus membuang air mata lo gitu? Gue nggak mau kehilangan gas yang manis. Gue mungkin laki-laki bucin ya. Gue bilang orang bucin apa sih, ternyata gue merasakan. Gue laki-laki harusnya pinjemin baterai mau. Oke. Kira bucin mati. Nah, orang bilang bucin apaan sih gitu kan? Gue ngerasain sekuat-kuatnya laki-laki di luar, segarang-garangnya laki-laki sekelas mungkin Taro McGregor, dia cuma punya satu titik lemah, hati. Entah itu orang tua, entah itu keluarga atau pasangan. Tapi apa yang membuat kamu cinta banget sama si Salsa? Wah, itu pertanyaan yang gue harus buka kamus 4 tahun 2 bulan Bang. Karena rasa cinta itu, ini jujur loh, gue seminggu pertama gak ada rasa sama Salsa. Karena kan baru kenal di lokasi, gue gak tahu Salsa ternyata anak Mama Is. Setelah 2 minggu gue kenal dia, Mama Is datang ke lokasi, kita cinlok itu. Oh Allah, ternyata anaknya Diva Mama Is. Gue berangkat suka dengan dia, belum tahu background dia siapa. Oke? Kalau terakhir. Kalau Salsa ditemani dekat sama cowok lain gitu, gak sih? Waduh, emang iya? Iya. Memet parah nih, Memet nih. Ridho bisa Oh, kalau Rido, gue bisa bilang kalau Rido itu memang mantannya dia. Tapi itu dianggap Mama Is adalah anaknya dia karena anak asuhnya. Karena kemarin waktu ke Bandung juga ada gue loh. Ada gue kalau Rizky itu nikah, kita datang main nikahkan, walinya adalah Mama Is keluarga. Dan setahu saya Rido juga punya pacar ya. Setahu saya ya, karena gue pas di Bandung itu melihat sendiri siapa orangnya. Mungkin kalian tahu mas. Udah capek nih lu tuh Selama nih. ini kan susah ngomongin Salsa. Ya. Mungkin Salsa nonton ini semua ada yang Oke. mau sampai. Wah, ini gue senang banget nih. Kalau gue tolong Tolong. gue taruh tengah dulu nih kamera gue nih. Biar dulu bersuplai. Matanya kanan kiri ya. Oke. Di Salsa 4 tahun 2 bulan itu bukan waktu yang pendek. Kita kenal secara langsung, kita pernah kerja bersama, kita pernah pergi bersama, kita pernah keluar kota bersama. Bahkan kita selalu teleponan di saat kita mau tidur maupun kita sudah bangun.
masalah akan selalu ada di hidupmu dan hidup kita. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Tolong, aku minta tolong sama kamu. Apakah iya kamu mengakhiri semua ini dengan cara tidak tatap muka dengan aku? Mohon kasih kesempatan aku untuk menjelaskan ini, memperbaiki ini. Kalau tidak bisa, tinggalkan aku secara langsung, biar aku bisa membuka hati juga untuk orang lain, dan kamu juga bisa membuka hati untuk orang lain. Dulu ada yang Thank you. Sini, sini.